Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla wa'ala, kita bersyukur karena pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, keberkahan, dan kesempatan setiap waktu untuk mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Mungkin yang hadir tidak banyak ya. Kita akan coba untuk masuk ke pembelajaran terbaru di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha pada pelajaran yang ke-8. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Bala. Bala. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Rafiq dan Pak Rian yang telah hadir pada malam hari ini. Dan insya Allah untuk memperjelas dan bagi yang tidak hadir, nanti bisa untuk menyimak via YouTube ya. Nah, Ad-Darsus Tsamin halaman 42, pelajaran yang ke-8. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sempat belajar yang namanya susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya, dengan kaidah hadza, ya, hadza baitut tajiri. Ada yang tahu apa artinya ya ikhwan? Baitu at-tajiri. Ya, Ini rumahnya pengusaha. Masya Allah, mumtaz. Ya, ini rumahnya pengusaha. Ya, pedagang, saudagar. Nah, ini adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini mudhafnya, ini mudhafun ilaihinya. Kalau kita perhatikan, yang pertama ini susunan mubtada. Ya, mubtada itu susunan yang dimana ada keterangan dan yang diterangkan ya. Mubtada. Dan khobarnya adalah dua kata ini. Disebut dengan khobar. Nah, di dalam khobar ada namanya mudhaf. Mudhafnya itu adalah baitun. Nah, lalu mudhafun ilaihinya adalah at-tajiri. Nah, ini susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya, kita sudah tahu susunan ini. Ini rumah milik pedagang atau pengusaha. Ya, di mana mudhafnya tanpa alif lam dan mudhafun ilaihnya beralif lam. Ini susunan idhofah atau mudhaf wa mudhafun ilaih kepemilikan. Ternyata dalam bahasa Arab ada susunan yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, ini yang dibahas di pelajaran ke-8. Ya. Susunan ini dengan tambahan huruf jar yang antum sekalian
akan mengetahui ya huruf jar berikutnya. Selama ini kita belajar huruf jar itu ada min, ada ila, ada fi, ada ala. Baru 4 ya. Nah, sekarang di pelajaran yang ke-8 ada tambahan 1 ya. Huruf apa itu? Huruf li, artinya milik. Lillahi, milik Allah. Lihamidin, milik Hamid. Litajiri, milik pedagang atau pengusaha ya. Nah, susunan ini contohnya adalah hadza, makna yang sama, susunan yang berbeda. Baitun, baitut tajiri berubah menjadi bait al-baitu. Al-baitu lalu dengan tambahan li at-tajiri. Ya. Hadzal baitu lit-tajiri. Ini disebut dengan susunan yang di dalamnya ada huruf jar. Ya. Kaidahnya bahwa hadzal baitu ya yang tadinya baitu menjadi al baitu menggunakan alif lam. Ya. Perkara ini wajib. Ya. Lalu diakhiri dengan alif lam juga hanya tambah dengan li, litajiri. Ya, artinya adalah rumah ini milik pedagang. Beda ya? Secara susunan berbeda. Maknanya sama. Intinya rumah milik pengusaha. Tapi yang atas susunannya adalah ini rumahnya milik pengusaha. Ya. Kalau ini mengartikannya adalah al-baitnya dulu. Rumah ini milik pengusaha. Ya, rumah ini milik pengusaha. Lalu nama susunannya apa? Tetap susunannya namanya mubtada khobar. Sama yang di atas mubtada dan khobar. Mana mubtadanya ini? Hadzal baitu. Namanya mubtada. Ya. Dan yang ini namanya khobar. Di dalam khobar ada yang namanya harf jarrin. Ya. Nah, susunan ini juga sering dipakai di kitab-kitab para ulama. Ya. Baik itu di susunan mudhaf wa mudhafun ilaih atau susunan huruf jar yang maknanya seperti mudhaf wa mudhafun ilaih. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya, alhamdulillah fahimna insyaallah. Sekarang kita buat contoh lain ya, ikhwan. Misalkan ingin buat kalimat ini mobil milik guru. Ya. Apa bahasa Arabnya ya, ikhwan? Haza saya rot Hmm, haza saya rotu mudaris. mudaris, ya, mudaris. Mudaris. Hmm. Perhatikan, sayyarah ada tak marbutohnya tidak? Ada. Hadhihi berarti. Ada. Mumtaz, Masya Allah. Hadhihi. Saya rotu Hadi sayyaratu al mudarrisi. al-mudarisu. Mudaris. Sayyaratul mudarrisi. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Sama ya, dengan yang atas. Ya, hadhihi sayyaratul mudarrisi, hadza baitut tajiri. Ya, alif lam akhirannya, awalannya tidak menggunakan alif lam. Nah, sekarang dibuat susunannya dengan susunan huruf jar. Jadi apa ya, ikhwan? Hadhihi Hazihi
Al-sayyaratu. As-sayyaratu. Ya. Asyayaratu. Ah, Lam samsiyah itu Ustaz. alif lam Itu samsiah sahih. Lalu lid lil 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 ah mudarisi. ya lil mudarrisi. Ya, Udah pasti Masya gitu Allah. ya Ustaz. Jadinya Ustaz. Iya, sudah pasti. Ya, karena tidak alif lam bertemu dengan li, alifnya hilang. Itu kaidah. Misalkan al-mudarrisi. Ya, kan al-mudarrisi ini pakai alif lam ya. Nah, ditambahkan li, ketemu li, alifnya hilang. Jadi lil mudarrisi. Ya. Yang mudah kata Allah Subhanahu wa taala, lafdzun jalalatun. Ya, lafaz Allah itu nggak boleh di inian ya, diartikan sebuah isim sebenarnya dalam pelajaran akidah ya ikhwan. Lafdzun jalalatun. Jalalah itu keagungan, ketinggian, kemuliaan. Ya, karena begitu ya spesial ya karena itu adalah sebuah nama Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, ketika kemasukan li hilang. Jadi lillahi. Kok li-nya jadi ini? Karena li-nya ada dua. Kalau li-nya ada dua di sini pada kata lafzun jalalah, maka li-nya hilang, alifnya hilang, li-nya nggak perlu ditambahkan lagi. Ini khusus lafaz Allah. Ya, pahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Ustaz mau nanya dulu Ustaz. Ya, boleh boleh. Kalau yang di atas kan at-tajiri. Kalau yang di bawah Ah, itu al-mudar al mudarrisi. al-mudarisi. Tapi kalau yang di Ya. atas alif dan lamnya jadi seolah-olah hilang kan litajiri. Tapi kalau yang di bawahnya alifnya doang yang hilang yang lil mudarisi itu karena Ah. maksudnya Anda kurang ngerti. Maksudnya tadi Hmm? menjawab dengan lil mudarisi karena lebih enak dibacanya ketimbang limu limu darisi gitu Pak. Tapi belum paham banget ininya. Hmm. Ya, baik. Ya. Jadi begini ya, ikhwan. Terima kasih Pak Rafiq atas pertanyaannya. Ya. Di dalam bahasa Arab, li bertemu dengan alif lam, maka menjadi lil atau lit, tergantung kepada hurufnya setelahnya huruf syamsiah atau qamariyah. Ya. Jadi sebenarnya li-nya di sini ada dua, li sama lam juga, lam sama lam. Jadi lit tajiri karena bertemu dengan tak maka dia huruf syamsiah. Berbeda dengan ini. Lil mudarrisi. Lamnya ada dua, lalu setelahnya ada huruf mim. Mim itu adalah huruf qamariyah. Mungkin ini tentang cara baca ya. Bukan li mudarrisin. Beda kalau li mudarrisin, li-nya satu, awalnya adalah mudarrisun. Bertemu dengan li jadi li mudarrisin. Limu dari sini ya. Nah. Oh jadi Ah, pengaruhnya ke alif lam samsia komaria Ustaz. betul. Oh iya. Alif lam Nah. qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, Nah. ya, alhamdulillah. Ya, baik kita coba mulai ya ikhwan. Ad-darsus tsamin. Pelajaran yang ke-8. Ya. Ana bacakan, antum bisa ikuti bersama-sama dari beberapa kalimat ini. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Silakan. Ada rojulun tadi Hadzal rajulu rajulun tajirun tajirun wadzalikal rojulu hobi
Tobibah. Tobi, tobi, tobibun. Tobibun. Sahih. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ini kan sudah gundul kok bisa tahu gitu ya. Hmm. Pertama kita tahu dari susunan ya. Hadza semua orang sudah tahu. Disebut dengan kata tunjuk ya, isim Tunjuk. isyarah. Insya Allah. Ar-rajulu akhirannya dhammah karena ada alif lam. Aslinya rajulun ya. Oh, Tajirun dia berdomatain ya. Kenapa? Karena tidak ada alif lamnya. ya. Wadzalika kita tahu dzalika kata tunjuk jauh ya untuk muzakkar. Ar-rajulu sama ya dengan kata sebelumnya. Tabibun. Kenapa dia tabibun? Ya, bertanwin karena dia tidak ada Dari alif alif lam lam. ya. Dia tidak tobiban, tobibin ya. Dia bisa terjadi apabila dia tobiban ya, harokatnya fathah itu karena kemasukan huruf yang lain ya, kemasukan objek misalkan ya. Jadi kita tahu harokat akhirnya tobibun, tobiban, tobibin dari jenis susunan ya. Bagaimana bisa mengetahui jenis susunan? Nah, ini kan kita pelajari nih sedikit-sedikit. Yang baru kita ketahui yang ada kasrohnya. Nih, al-mudarrisi ada kasrahnya. Berarti dia susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Hmm. Mudhafun ilaih. Ya, yang ada kasrahnya, oh ketemu li. Li itu huruf jar. Maka setelahnya menjadi kasrah. Jadi kalau boleh jujur, yang kita pelajari itu baru dhammah dan kasrah ya ikhwan. Harokatnya dhammah dan harokatnya kasrah. Kapan dia menjadi dhammah, kapan dia menjadi kasrah, itu yang baru kita pelajari. Kapan dia menjadi fathah, kapan dia menjadi sukun. Nah, itu belum kita pelajari. Ya. Fahim tum insyaallah? Fahimna insya Allah. Insyaallah. Ya. Thayyib. Artinya apa ya, ikhwan? Baris pertama. Kita satu-satu aja baris pertama. Hadzal rajulu tajirun. Eh, Rojulu tajiru. Mm-mm. Pem- Hmm. ini Apa rajul? rojulu pemuda ya, Ustaz? Pemuda al-fatha. Di atas pemuda. Oh, lelaki ya? Lelaki dewasa. Kita Lelaki bilang dewasa. lelaki pria. Ya, lelaki dewasa. Eh, Lelaki dewasa ini seorang tajir, pengusaha. mawan tajir, Pengusaha. pengusaha, ya, mumtaz ya, pengusaha tajir. Wadzalika rajulu tabibun. Dan itu Dan lelaki lelaki laki-laki itu laki itu seorang dokter. seorang dokter. seorang dokter, tabib mumtaz, masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi lebih utama mana ya ikhwan? Pengusaha apa dokter? Eh, dari sisi apanya sih, Ustaz? Ya, profesi, Semua penting. profesi yang terbaik gitu ya, Profesi yang terbaik kan? menurut antum. Kan Kira-kira saling jadi melengkapi, Ustaz. pengusaha. Kenapa? Saling melengkapi, Ustaz. Saling melengkapi, masya Allah. Ya, saling melengkapi. Ya, karena kita bicara role modelnya kan Nabi ya. Nabi itu pengusaha dari kecil. Apakah dia seorang tabib? Ya kan? Hmm, Tabib juga. Habib juga Makanya ya. ada namanya Tibun Nabawi. Pernah dengar ya? Oh iya, Tibun Nabawi. obat, Tib itu artinya pengobatan, obatan. kedokteran, pengobatan. Dari kata tabib. Hmm. Ya, pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu dia disebut dengan kalau bahasa Indonesianya di negeri kita namanya herbalis gitu ya. Ya, herbalis. Nah itu namanya tibun nabawi. Ya, dokter juga Nabi dokter. Ya, lalu sekaligus dia bekerja sebagai
pengusaha, tajirun. Ya, tijarah. Maka ada istilah tijarah. Ya, tijarah artinya adalah perdagangan. Ya, Oh, ini di iya. antara sunnah Nabi. Iya, perdagangan. Ya. Lalu Nabi juga ra'in, pengembala. Nah, pengusaha, ya, pengusaha ternak juga, pengembala kambing, itu di antara sunnah Nabi. Para nabi begitu. Jadi pengembala, ya, berternak, ya. Itu di antara sunnah Nabi SAW. Fahim tuh, insyaallah. Fahimna insya Allah. Insyaallah. Ya, baik. Kita lanjutkan nih, ikhwan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Kita masuk ke baris kedua. Karena bacakan, antum bisa ikuti bersama-sama. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Wasmut tabibi Sa'idun. Hmm, Sa'idun. Sahih. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmu. Aslinya wa ismu. Tapi I- karena dia ada yang namanya Hamzah wasal. Nah, ingat-ingat baik-baik ya. Yang dulu ya. Apa itu Hamzah wasal? Ada yang tahu? Hmm. Ya. Apa itu Hamzah wasal? Hmm. Ya. Jadi Hamzah wasal adalah Rasul. ketika dia berdiri Sambung. sendiri, Sambung, Zat. bersambung. Ketika dia berdiri sendiri dibaca, bisa dibaca. Ismun, ismun. Hmm. Tapi kalau ada huruf sebelumnya atau ada kata sebelumnya, maka yang tadinya wa ismu dia menjadi sukun. Hmm. Wasmu. Wasmut. Tapi yang Ya. disukunin Hmm. yang di depannya ya, Zat. Wasmut. Iya, Oh, jadi nggak jadi mati kayak wa gitu ya. tidak. Wa mu gitu, nggak wasmu, jadi wasmu. Hmm. Contoh ibnun. Jadi wabnu, Wah, benar. Hmm. wabnu. Dalam ayat Al-Qur'an tuh banyak sekali. Wastaghfiruhu. Aslinya wa istaghfiru. Ya. Nah, itu disebut dengan hamzah wasal. Nah, cara baca, kita bicara cara baca. Hamzah wasal. Nah, apa artinya nih? Ismut tajri Mahmudun. Apa artinya ya, ikhwan? Nama Ismu. pengusaha. Hmm? Nama Nam- Nama pengusaha Iya, itu Mahmud nama Mahmud. Mahmud, Masya Allah. dan Dan nama dokter Dokter itu itu Said. Said. nama dokter Sa'id, Masya Allah, tabarakallah. Ya, isim itu artinya nama. Kalau di ilmu akidah, isim artinya rajah, jimat. Ya, itu dia di antara keutamaan ya bahasa Arab. Satu kata maknanya bisa berbeda-beda tergantung ya susunan kalimatnya. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya pada baris ketiga. Nah, perhatikan nih baris ketiga. Kita masuk kepada susunan mubtada khobar yang ada huruf jarnya dan artinya sama dengan mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Anda bacakan, antum bisa ikuti. Hadzal baitu littajiri.
Hadzal baitu litajiri. tajiri. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Masya Allah. Sahih. Hadzal baitu lit-tajiri. Apa artinya, ikhwan? Ini rumah milik Ini pengusaha milik Masya Allah. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. dan dan rumah itu milik dokter. Dokter. Masya Allah. Ya. Ya. Kalau bicara rumah itu milik dokter, rumah ini milik pedagang atau pengusaha, kira-kira menurut antum lebih besar rumah pengusaha atau rumah dokter? Rata-rata pengusaha saat. Rata-rata pengusaha. Kita bicara di Indonesia ya. Iya, Sat. Ya, kita bicara di Indonesia. Ya. Tapi nyatanya tidak ya, ikhwan. Ya, di Hmm. Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, ya, pengusaha dengan dokter. Dokter tuh di sana PNS ya, ikhwan. ASN, ya. Rumah sakit yang ini ya, apa namanya, negeri dari pemerintah Arab Saudi, itu semua gratis. Yang membiayai adalah pemerintah Arab Saudi. Subsidi full ya untuk rumah sakit, termasuk dokternya. Oh, berarti kan rumah apa namanya, gaji dokter dengan gaji pengusaha ya lebih besar pengusaha? Tentu tidak, ya. Di Saudi, antum tahu Syekh Sudes ya? Siapa Syekh Sudes? Siapa yang tahu Syekh Sudes? Imam Masjid Nabawi, Sat. Imam, lebih tepatnya Imam Masjidil Haram. Oh, apaan? Masjid. Iya, Ya, Imam Masjidil Haram, tidak ya. harus. Nah, Imam Masjidil Haram, beliau nih, hafizahullah taala, memiliki 4 istana, Qasr namanya, ya. 4 istana. Ketua DKM Masjidil Haram, ketua DKM loh, imam sekaligus ketua DKM. Kita bicara nih ketua DKM, PNS di sana, yang gaji pemerintah. Iya. Ustaz, Afwan, nggak kedengeran, Sat? Bisa terdengar? Ah, Tes. ya bisa sekarang, Sat. Tadi nggak ada suara, Sat. Oh iya, mohon maaf ya. Ini lagi cuacanya mendung ya, hujan. Baik, kita lanjutkan. Maka di sana ada kesetaraan di situ. Tidak jomplang ya antara eh, dokter dengan pedagang atau pengusaha. Antara rakyat ya dengan rajanya ya. Mereka diberikan kompensasi. Yang belajar gratis. Coba bayangkan. Kita belajar gratis. Nggak perlu, apalagi yang kuliah ya, nggak perlu mikirin UKT. Ini lagi rame nih, ya. Nggak perlu mikirin UKT, ya. Ah, di sana gratis semua, ya. Bahkan dikasih uang saku, ya. Disebut dengan mukafaah atau rotib. Dikasih honor, dikasih uang saku, ya, bagi orang yang menuntut ilmu di sekolah negeri di Kerajaan Arab Saudi. Nah, ini harusnya kita tiru ya. Mudah-mudahan presiden kita bisa meniru ya. Fahimtum insyaallah. Fahimna, insya Allah. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya ikhwan. Pada baris yang keempat, masuk lagi ke dalam susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Ana bacakan, antum bisa ikuti bersama-sama. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitul tajiri Baitut tajiri amal masjidi.
Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wabaitul Itu wabaitu tobibi kol Habibi. kol Kau paham. Mad Madrasah. mad Madrisat. Madra. madrasat Mad Khalfal madrasati madrasah. oh, Madrasati. Madrasah. Kita tahu madrasah. madrasah. Hmm. madrasah Ya. itu ya Ustaz? Iya. Madrasati. Karena ada khalfa. Oh, madrasati. Khalfal madrasati. Nah, kita bahas di sini. Ya. Baitut tajiri amamal masjidi. Apa artinya ya ikhwan? Apa artinya baitut tajiri? Rumah Rumah pengusaha. pengusaha itu tajiri. Iya, rumahnya pengusaha. Amama itu di depan. Mama belum tahu Ustaz. Amama di depan. Mama di depan. Ah. Jadi apa? Di depan. Di depan masjid. Di depan masjid. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Baik. Amama ini apa sih? Nama kosakatanya? Nah, kan kayak li namanya huruf jar. Hadza namanya apa? Isim Isim isyarah. isyarah. Kata tunjuk. Nah, kalau amama ini apa namanya? Iya, namanya adalah az-zarf. Ya. Pernah kita bahas belum? Az-zarf. Belum Ustaz. Belum ya? Nah, namanya az-zarfu. Apa itu dzaraf? Dzaraf itu adalah saudaranya huruf jar. Nah, itu dulu. Ya, di kelas ini antum pahami dzaraf itu adalah saudaranya huruf jar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dari segi susunan sama dengan huruf jar. Dia mengkasrohkan ketika ketemu huruf dzaraf namanya amama, ya maka setelahnya harokatnya menjadi apa? Jadi kasroh. Menjadi kasrah. Sama, kita bicara sama dengan li. Li kan huruf jar. Bertemu setelahnya at-tajiru jadi at-tajiri. Huruf jar jadi kasrah. Amama pun sama. Kok dibedakan ada huruf jar, ada dzaraf? Karena dari segi kosakatanya berbeda. Nah, ciri-ciri al-dzarf atau dzaraf itu harokatnya fathah. Pasti. Ama-ama. Depannya harokat akhirnya apa ini? Ama-ama. Mama masjidi. Ini ama-ama. Oh, Ama-ama, fathah. ama-ama aja nih. Fathah. Contoh lain, ada namanya kholfa. Kolfa. Kholfa. Kholfa ini harokat akhirnya apa? Fathah. Fathah. Ba'da. Ba'da. Harokat akhirnya apa? Fathah juga. Fathah juga. Qobla. Fathah juga. Nah, ini Qabla. semua adalah adzarf ini. Dzaraf ini. Amama di depan. Kholfa di belakang. Ba'da setelah. Qobla sebelum. Sebelum. Ba'da Iya. maghrib. Ba'da maghrib. Masya Allah. Maghrib. Berarti ba'da Iya. maghribi gitu saja. Betul. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Ba'da zuhri. Ba'da Ya. zuhri. Ba'dal asri. Ba'da Al-asri. Al-asri. Ba'dal isya'i. Ba'da subhi. Ya. Qobla juga sama. Ya. Qobla zuhri. Qobla subhi. Ya. qabla Nah, subhi. ini adalah dzaraf. Dalam bahasa Indonesia kita artikan dzaraf, saudaranya huruf jar. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ini ya, tata letak ya, apa namanya? Kata apa namanya dalam bahasa Indonesia? Apa ya? Kata menunjukkan tempat ya. Apa namanya?
di depan, di belakang, di samping. Ya, Eh, seperti itu kurang lebihnya. Ya, nah, ada yang ditanyakan ya, Ikhwan? Hal min soal? ma fi soal. Maafi soal. Baik, ya. Kita lanjutkan. Wa baitut tabibi khalfal madrasah. Baitut tabibi. Apa artinya baitut tabibi? Rumahnya dokter Dokter. Rumahnya dokter. Khalfal madrasah. di belakang Mana? Di sekolah. belakang sekolah. Masya Allah. Di belakang sekolah. Al-madrasah di belakang belakang sekolah. sekolah. Khalfah. Ya. Nah, ini rumahnya pedagang atau saudagar ada di depan masjid dan rumahnya dokter ada di belakang sekolah. Ya. Jadi di sana tuh masjid itu diambil alih pemerintah. Ya, madrasah yang ngambil alih pemerintah. Mustashfa, rumah sakit juga sama, yang punya pemerintah. Ya, Masya Allah. Makanya disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, baldatun thayyibah. Negeri yang diberkahi. Ya, wa rabbun ghafur, dan Rabb yang Maha Pengampun. Ya, antum bayangkan di sana hanya ada minyak ya, ikhwan. Ya, nggak ada emas, tidak ada tembaga, tidak ada nikel, tidak ada apa lagi lain sebagainya ya. Sumber buminya tidak ada kecuali minyak dan gas. Tapi rakyat tadi diperhatikan. Ya, paham tuh insyaallah. Ini aku. Fahimna insya Allah. Pahimna insyaallah. Baik, kita lanjutkan ya, ikhwan. Hal min soal ada yang ditanyakan ya? Ma fi soal. Nanti soal Maaf soal. Kita masuk ke pertanyaan di sini. Anda bacakan, antum bisa ikuti bersama-sama. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. liman Liman hadhihi sayyaratu rotu waliman waliman tilka. tilka. Waliman tilka. Artinya ya ikhwan. Liman hadhihi sayyarah. Liman. Punya siapa? Man itu betul. Kepunyaan siapa? Punyaan Mm-mm. siapa mobil ini dan Mm-mm. kepunyaan siapa yang itu. Yang itu maksudnya mobil itu ya. Nah, jadi disingkat ya, nggak perlu ditulis lagi. Waliman tilka sayyarah. Nggak perlu ya. Nah, ini di sini liman ini diambil dari kata li ditambahkan man. Nah, kita kan baru belajar li itu tadi. Li artinya milik atau kepunyaan. Ya. Li ditambahkan man. Jadi liman. Kepunyaan siapa atau milik siapa. Hadhihi sayyarah, mobil ini, dan milik siapa atau kepunyaan siapa? Ya, yang itu. Mobil yang itu. Ya. Kalau motor apa ya, Ikhwan? Ada yang tahu motor apa bahasa Arab? Ya. Kan hari-hari naik motor kita ya. Apa bahasa Arabnya motor? Ada yang tahu? Pak Rafiq? Pak Arya? Darojatun maksud. Darojatun. Darajatun? Sepeda. Darajat. Ya. Karena karena begini, di Arab itu jarang ada motor ya. Ya. Yang ada motor itu biasanya di daerah-daerah Syam, Palestina, Turki, ya, Suriah, ya, Yordan, ya. Di Arab tidak ada sepeda motor, jarang sekali.
Ya, makanya jarang digunakan kosakatanya. Nah, orang Arab biasa mengatakan bahasa Arab yang motor adalah dababah, dababatun. Ya. Nah, bahasa bakunya adalah darajatun an-nariyah. Darajatun nariyah. Oh, sepeda api Ustaz. Iya, betul. Ya, Ya ya kapal, kan dia kapal. sebenarnya kan kenapa? Ya, kalau Indonesia kan ada kapal, kapal api, kereta, kereta api. Oh iya, kereta api. Mungkin inspirasinya dari Terus sini sepeda Ustaz. api. Kenapa? Mungkin inspirasinya dari bahasa Arab kali Ustaz. Kereta api, Betul. kapal api. Betul. Betul dari bahasa Arab. Darajatun nariyah. Ya, itu bahasa baku nih. Kita bicara bahasa baku ya, fusha. Ya, Terus kalau bahasa pasarannya itu adalah dababah. Ya. Oh, Tahu dabah ya, tahu dabah. Dalam Al-Quran banyak tuh. Min dabbah. Ya, ayah hewan melata. itu mau oh, mau dijadiin satu Hewan dijadiin melata. kayak bisnis. Ya. Ayah. Nah, diartikan itu yang gelinding, itu sepeda, motor, itu dibilang dababah. Orang Arab bilang gitu. Kayak orang Indonesia kan dibilang kereta. Orang Medan bilang kereta itu apa? oh, kurang tahu Ustaz. Varian tuh tahu. Varian tuh tahu. Ya. Motor, kereta, mobil. Eh, Mobil iya ya. mobil. 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 Ya. Nah, beda tuh. Kita kan kalau bilang mobil, ya mobil gitu ya, bukan kereta. Gitu ya. Nah, itu namanya apa ya? Penyimpangan bahasa ya. Yang itu sering terjadi pada budaya-budaya di setiap daerah. Nah, di Arab pun sama. Ya, ahlan wa sahlan kepada Pak Andriana yang baru hadir ya pada malam hari ini. Ya, baik. Di sini kita masih Afwan Ustaz. membahas dialog. Ya, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu. Ya, di pelajaran ke-8 Pak Andriana di halaman 42. Ya, pada baris ke-6 ya. Sekarang kita masuk ke baris ke-6 ya. Dari kalimat-kalimat ini. Baik. Kita lanjutkan ya, Ikhwan. Ya, pada baris ke-6 Ana Mau nanya, bacakan. mau nanya dulu Ya, boleh? silakan. Boleh, silakan. Ada dua Ustaz. Liman kenapa disambung jadi li dan man? Karena kan dua kata ya. Terus sama ini kan ada huruf huruf jar, li kan huruf jar, tapi nggak ada Ya, yang jadi kasro kan. Mungkin di sini karena kebetulan hadhihi. Tapi kalau misalnya liman hadza kan atau liman tilka kan nggak ini kan, nggak kasro kan. Terus oh iya. ininya juga kan kata bendanya juga nggak jadi kasroh juga kan. Iya Ya, kan. baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Rafiq atas pertanyaannya. Ya, pertama li ditambahkan man. Dia kenapa bersambung? Ya, karena dia huruf, ya, huruf jar, ya. Nah, dan dia tidak bisa berdiri sendiri, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Huruf jar yang hanya satu huruf, kan huruf jar ada banyak ya. Ada fi. Nah, kalau fi ada dua kata, ya, tidak bisa bersambung, ya, dengan kata selanjutnya. Tapi kalau hanya ada satu huruf jar yang hanya ada satu huruf seperti li, seperti bi, nanti ada untuk makan belajar tuh tentang bi. Ya, dia akan menempel seperti benalu yang tidak bisa berdiri sendiri, ya. Kalau antum lihat tidak ada apa namanya huruf jar yang satu huruf berdiri sendiri, ya, terpisah dengan kata setelahnya. Maka dia menjadi benalu. Li bertemu dengan man menjadi liman, bersambung. Itu jawaban yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan
kenapa setelah liman tidak berharokatkan kasroh? Ya, tidak berharokatkan kasroh. Bukankah setelah li itu harokatnya kasroh? Ya, yang setelah li harokatnya kasroh itu yang bersambung langsung dengan li. Seperti tadi lit tobibi, ya, lit tajiri. Tapi di sini liman, linya bersambung dengan huruf man, atau kita bicara dengan pertanyaan, kata pertanyaan. Dan pertanyaan itu tidak bisa berubah. Ya, ada kosakata yang tidak bisa berubah ketika bertemu dengan huruf jar. Di antaranya man. Lalu hadhihi isim isyarah. Hadza baitun. Ya, liman hadhi baitun enggak bisa. Ya, dia akan tetap berubah, tidak akan berubah. Ya, hadza hadhihi ketemu dengan huruf jar tidak akan berubah. Man pun sama, tidak akan berubah. Makanya yang berkontak langsung dengan huruf jar, ya dia akan berubah menjadi kasroh kecuali kata tunjuk, kata tanya. Apakah hanya dua? Masih banyak lagi. Baru kata tunjuk dan kata tanya. Ya makanya sayyarotu dia tidak berharokatkan kasroh karena tidak berkontak langsung dengan li. Ada dua kata setelah li, yaitu man dan hadhihi. Ya, dan dia tidak berkontak langsung kecuali lisayyarati. Nah, ya, itu berkontak langsung dengan huruf jar. Ya. Fahim tum insyaallah. Fahimna insya Allah. Berarti kalau dengan siapa digabung juga loh, Biman gitu, Ustaz. Iya, betul. Hmm, Ya, digabung juga dengan siapa? Biman. Betul. Biman. Sahih. Oh. Sahih. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Rian mungkin tadi mau bertanya. Atau Pak Andriana? Mau visual? Menyimak dulu Ustaz. Iya, baik, baik. Baik. Kita lanjutkan bila demikian, ya. Pada baris selanjutnya. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Silakan bisa dibaca bersama-sama. Hadhi is-sayyarati Hadhihi sayyaratu hadhi sayyaratu lit lit tabibi watil uh, tilka lit lit tajiri. lit-tajiri. Mumtaz. Masya Allah. Tabarakallah. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Artinya apa ya, Ikhwan? Hadhi sayyaratu Mobil mobil ini ini eh, punya Milik dokter, milik milik dokter, dokter dan itu dan milik dan itu usaha. dan mobil itu milik pengusaha. milik pengusaha. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pengusaha. Ya, ini kita ini ya, membayangkan saja ya, ikhwan. Mobil milik dokter. Mobil itu milik pengusaha. Kira-kira mewahan mobil dokter apa pengusaha ya? Pengusaha, Tat. Pengusaha. Pengusaha. Kalau di Indonesia Pengusaha. pengusaha. Kalau di Indonesia pengusaha pasti, Pengusaha. Tat. Ya, di Indonesia pengusaha. Ya. Kalau di Saudi semua rata. Ya. Antum tahu Imam Masjidil Haram selain Syekh Sudes, ada namanya Syekh Yasir, ya. Siapa namanya? Namanya Syekh Yasir siapa gitu ya? Ya, Syekh Yasir ini pernah kedapatan ya bawa mobil ya sendiri jadi imam Masjidil Haram ini imam saja loh ya, mobilnya saja itu Range Rover ya, itu
seorang imam. Ya, kita nggak bisa bayangin dokter nih mobilnya apa, ya. Belum lagi pengusaha, gitu ya. Nah, ini mobil-mobil mewah pastinya, ya. Kedua-duanya mobil mewah. Nah, kita akhiri di baris terakhir, ya, Wan. Anda bacakan, antum bisa ikuti bersama-sama. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amrika. Silakan. Hazihis saya rotu Tuh. minal yabani watilka min Amrika. Amrika. Amerika ya. Tuh, Amrika. Amerika. Amerika. Naam. Ya, ada ya-nya di situ, Amrika. Hmm. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amrika. Artinya apa ya, ikhwan? Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Dari Amerika. Mobil ini dari Jepang. Mobil siapa yang dari Jepang, ya, Ikhwan? Karena mau bertanya. Hadhihi saya itu minal yabani. Hadhi Dokter, Ustaz. Wah, mobilnya dokter. Lihat pada kalimat sebelumnya. mobil dokter ya. Oh iya. Kan hadhihi ini. Ya, mobil ini milik Oh. dokter. Oh, berarti yang ini. Ya. Berarti mobil ini yang punya dokter itu dari Jepang. Yaban. Ya. Watilka min Amerika. Dan mobil milik pengusaha itu dari Amerika. Kalau Ya. Jepang Yabani ya. Iya, Oh, iya. harokatnya kasrah. Tapi kenapa Amerika tidak? Nah, itu Iya. ya. Nama negara bukan berasal dari negeri Arab. Ya. Maka dia tidak bisa serta-merta mengikuti full secara kafah susunan ya huruf jar. Jadi dikondisikan dengan apa? Bahasa di daerah masing-masing. Ya, harus dihafalkan. Kebiasaan orang Arab bilang orang Amerika itu apa? Amerika. Negara Amerika, Amerika. Nggak boleh Amrikia, Amriki, nggak boleh. Ya. Minal Yabani. Orang Arab terbiasa mengatakan Yabani. Ya. Yang satu Asini. apaan Sat? Yang satu pakai alif lam Sat. Alyaba. Betul. Yang satu enggak Sat? Iya. Kenapa enggak Al Ameriki? Yang satu enggak. Ya, kenapa nggak Al-Amriki gitu ya? Karena mereka akan keluar dari jalur susunan bahasa Arab. Karena dia bukan bahasa asli kan. Amerika itu tidak ada bahasa Arabnya. Maka dia menggunakan bahasa serapan dari kebanyakan orang, terutama orang Inggris. Orang Inggris bilangnya Amerika, Amerika gitu ya. Nah, pakai C gitu ya bilangnya. Ya, di Arab menggunakan Amerika tanpa menggunakan alif lam. Kenapa begitu? Karena kosakata bahasa Arab yang dari luar Arab itu harus dengan simaiyah. Kita harus mendengar langsung mendengar langsung orang Arab berbicara. Dan kita mengkondisikan ya dengan ucapan-ucapan orang Arab pada umumnya. Amerika, ya itu di Arab Saudi itu bilangnya Amerika. Kita nggak tahu di negara-negara lain yang menggunakan bahasa Arab, mereka terbiasa menggunakan kata apa. Contoh misalkan di Inggris ya, apa bahasa Arabnya negara Inggris? Ada yang tahu nggak? Orang Arab Injilizia. Injilizi. Ya, anggaplah Injilizia. Ya. Injilizia. Ya. Injilizia. Ya. Nah, Injilizia ini negara Inggris. Ternyata tidak semua orang Arab menggunakan kata Injilizia. Ya. Nah, orang Arab terbiasa menggunakan kata
Inkiliziyah. Ya. Inkiliziyah. Bisa Injiliziyah, bisa Inkiliziyah. Nah, bahasa Arab pasarannya, mereka menyebut negara Inggris itu Britania. Ya, Dari diambil dari Britain, kata apa? Britania. Britain. Britania. Iya. Kok bisa begitu? Ya itu dari logatnya orang Arab. Kita kan mengambil bahasa Arab dari mana? Dari orang aslinya. Ya, itu yang dilakukan oleh Imam 4 mazhab tuh, ya, ikhwan. Imam Syafi'i kalau lagi belajar hadis, belajar fikih, ya, dengan gurunya Imam Malik, ada yang nggak tahu kosakatanya. Orang Arab juga ada yang nggak tahu kosakata tertentu. Dia langsung pergi tuh ke Yaman. Imam Syafi'i. Kemana? Ke A'rab. A'rab itu artinya Arab Badui. Yang tinggal di pinggir-pinggir padang pasir, ya. Ya bawa peternakan, dia berternak gitu ya. Bawa perbekalan, hidupnya nomaden, itu wawancara tuh kepada orang-orang Arab Badui. Ya, ini apa maknanya? Ini apa maknanya? Oh, ada kosakata yang belum diketahui oleh Imam Syafi'i. Itu ditulis. Maknanya oh ini. Ya. Nah, itu dari segi tatanan bahasanya diambil dari orang Arab asli. Seperti itu. Pahim tum insyaallah? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik. Hal min soalin ada yang ditanyakan lagi, ikhwan? Ya. Baik. Ya. Alhamdulillah. Mafi soal. Mafi soal ya, ikhwan? Mafi soal. Mafi soal. Mafi soal. Alhamdulillah. Astagfirullah, kita telah menyelesaikan di pelajaran yang ke-8 baru kalimatnya ya, ikhwan. Ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan dari bagian 1 dan kalimat-kalimatnya di bagian 2 insyaallahu ta'ala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, ya, keistiqomahan dan kemudahan untuk bisa menghadiri majelis ilmu ini, ya. Dan ingatlah bahwa apa yang kita lakukan di sini insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita belajar untuk Al-Qur'an. Kita belajar bahasa Arab untuk agama kita. Bukan belajar bahasa Arab untuk masuk menjadi TKI di Arab, ya. Jadi TKI di Arab ataupun mau jadi tour guide ya di tempat-tempat turis Arab ya. Bukan itu ya. Karena kita ingin lebih paham tentang Al-Qur'an yang masih banyak misteri ya, ikhwan. Ya. Itu yang kita lihat tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Qurtubi, ya tafsir-tafsir Al-Imam At-Tabari dan lain sebagainya. Itu masih banyak yang harus dipelajari. Ya. Apa makna di balik itu di dalam setiap ayat dalam Al-Qur'anul Karim? Ya kita minimal secara bahasa dulu lah. Kita pahami apa sih yang dimaksud. Apakah ada kaitannya dengan sains, ya ilmu sains, atau adakah kaitannya dengan ilmu-ilmu lain? Nah, itu semakin menarik untuk kita pelajari dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga ini menjadi pedoman hidup kita ya. Adanya Al-Quran dan Sunnah ini menjadi pedoman hidup kita sampai akhir hayat kita insyaallah ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.